Bab 891, Naga muncul. Air laut pun bergulung semakin deras. Gelombang air yang kuat menyapu. Kekuatan yang dibawa oleh gelombang air ini terlalu besar. Bahkan jika Julian berada di puncak tangga 9 surga, dia tidak dapat menghilangkan kekuatan ini untuk sementara waktu gelombang air. Dia mundur dengan cepat. Mundur ke kejauhan. Meski berada di dasar laut, namun airnya sangat jernih dan ia masih bisa melihat pemandangan di hadapannya dalam tatapannya. Sebuah kepala muncul dari gua besar di depan. Kepala ini sangat besar, mirip dengan si bungkuk, dengan tanduk diagonal di kepalanya. Memiliki kumis naga yang panjang. Matanya besar, seperti sepasang lentera, memancarkan cahaya merah. Ia membuka mulutnya yang berdarah, memperlihatkan dua baris gigi tajam. Saat ia membuka mulutnya, kekuatan mengerikan menyapunya, dan air laut segera bergulung sedikit lebih lambat. Dia ketakutan. Ombak menerpa saya, dan itu sedikit menyakitkan. Pedang naga pertama di tangan Julian bergetar. Energi pedang meledak. Energi pedang itu sangat cepat dan mengenai kepala naga dengan cepat. Setelah satu gerakan, Julian berbalik dan lari tanpa jeda. Tujuannya hanya untuk menarik naga dan mengusir naga itu. Saat ini, semua orang di pantai di luar selat sedang menatap selat di depan. Saat itulah air laut yang tenang mulai bergulung. Ada pergerakan. Saya tidak tahu siapa yang berteriak. Semua orang menatap ke laut. Di bawah tatapan banyak mata, air laut yang tenang bergulung, menimbulkan gelombang besar setinggi puluhan meter, terus-menerus menghantam tebing di kedua sisi selat. Beberapa bebatuan terhempas oleh ombak yang dahsyat, dan untuk beberapa saat, bebatuan tersebut terus meluncur ke bawah. Cepat, segera keluar. Apakah itu benar-benar seekor naga? Kita akan segera melakukan pertarungan sengit dengan naga itu. Sangat gugup. Semua orang menahan napas. Swoosh. Pada saat ini, sesosok tubuh dengan cepat keluar dari dasar laut dan muncul di depan semua orang. Apakah kamu baik-baik saja? Sarah datang tepat waktu. Julian dengan santai menyentuh air laut di wajahnya dan berkata, tidak apa-apa, saya melihat seekor naga. Setelah mengatakan itu, dia berbalik. Berbalik dan lihat. Air laut terus bergulung, dan saat air laut bergulung, sebuah kepala besar muncul dari bawah air. Aduh! Begitu kepala naga muncul, ia mengeluarkan raungan marah. Suaranya sangat memekakkan telinga bahkan mereka yang kuat di alam ke-8 pun merasakan gendang telinga mereka mati rasa. Dengan suara-suara naga yang bergema. Naga itu muncul dari dalam air. Baru saat itulah Julian melihat dengan jelas. Naga ini memiliki panjang lebih dari 30 meter dan tebal 7 atau 8 meter. Tanduknya seperti rusa, kepalanya seperti unta, matanya seperti kelinci, lehernya seperti ular, sisiknya seperti ikan, cakarnya seperti elang, telapak tangannya seperti harimau, dan telinganya seperti lembu. Naga adalah kombinasi dari banyak binatang. Banyak ciri-ciri hewan yang dapat dilihat pada naga. Naga ini tidak mempunyai ekor. Kelihatannya agak aneh. Naga sepanjang 30 meter itu melompat dan muncul di udara setinggi puluhan meter. Ketika semua orang melihatnya, mereka semua dengan cepat mundur hingga beberapa ratus meter. Melihat pria besar ini, banyak orang yang terkesiap. Sarah berdiri saat ini dan berkata, semuanya, naga itu tidak bisa dibunuh. Naga itu adalah totem Daxia. Kita semua adalah keturunan naga dan tidak boleh dibunuh. Saat ini, Sarah sedikit menyesalinya. Dia tidak ingin membunuh naga itu lagi. Karena naga ini mirip dengan yang dia lihat di gambar. Satu-satunya perbedaan adalah naga yang terlihat di gambar berwarna emas, sedangkan naga di depan saya berwarna hijau. Aura naga ini sangat kuat. Meski berjauhan, dia tetap merasa tertekan, seolah-olah ada batu besar yang menekannya hingga dia sulit bernapas. Unggul. Dimitri segera mengeluarkan senjata di tangannya. Swoosh. Saat Dimitri menghunus pedangnya, cahaya pedang yang tak terlihat melesat ke langit. Cahaya pedang ini menyebarkan awan di langit, dan langit seketika menjadi tidak ternoda. Ini. Melihat pedang di tangan Dimitri, ekspresi banyak orang berubah. Pedang Moye. Ini adalah pedang Moye yang terkenal dalam sejarah. Tanpa diduga, pedang ini sebenarnya ada di tangan Dimitri. Moye, ini sebenarnya Moye yang tercatat dalam sejarah. Seru Luka. Pedang Moye, pedang terkenal dalam sejarah, pedang ini sangat terkenal dalam sejarah. Ini adalah pedang Raja Jahat lebih dari 1800 tahun yang lalu. Dengan kematian Raja Jahat, pedang ini juga lenyap dari sejarah. Dimitri mencabut pedang Moye, menunjuk ke arah naga hijau di kejauhan, dan berkata dengan keras, semuanya, mengapa kita datang ke sini jauh-jauh? Hanya untuk membunuh naga itu. Sekarang naga itu ada tepat di depanmu. Pilih angkat senjata di tanganmu dan bunuh naga itu. Bunuh naga itu, bagikan darah naga itu, dan hidup bersama selamanya. Suara Dimitri bergema. Bunuh, teriak surga. Surga lalu menghunus pedangnya. Pedang di tangannya tidak terlalu terkenal, tapi juga tidak biasa. Pedang itu bersinar dengan cahaya pedang yang terang. Fiuh. Semua orang terus menghunus pedang mereka. Pada saat ini, naga biru raksasa di langit yang jauh membuka mulutnya dan mengeluarkan aliran nafas naga. Dalam sekejap, angin bertiup kencang,
ombak bergulung, dan angin bertiup. Namun, bukan saja masyarakat tidak takut, tetapi mereka juga memegang senjata dan berjalan mundur. Dimitri Chong berada di garis depan, pedang Moye di tangannya menyapu, dan energi pedang menyapu, menahan angin kencang, sementara yang lain menyebar dan muncul di sekitar tubuh naga. Sarah berjalan menuju Julian tepat waktu dan menariknya bersamanya. Tampak cemas, suamiku, kita tidak bisa membunuh naga itu. Julian juga tidak ingin membunuh naga itu. Sebagai penduduk asli Daxia, tentu ia mengetahui legenda naga, dan ada pepatah yang tersebar di Daxia, keturunan naga. Naga adalah simbol spiritual masyarakat Daxia. Namun, sekarang setelah semuanya berakhir, dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikannya. Sarah, aku khawatir kita tidak bisa menghentikannya kali ini. Sangat penting untuk membunuh naga itu. Yang harus kita lakukan selanjutnya adalah mendapatkan manfaat yang cukup setelah membunuh Ratu Naga. Kali ini, kita tidak tahu bagaimana caranya. Untuk mengolah Ratu Naga, sungguh master. Orang-orang ini memiliki niat jahat. Jika Anda ingin menaklukkan orang-orang ini, hanya ada satu cara, yaitu menjadi lebih kuat dari orang-orang ini. Sarah juga menunjukkan ketidakberdayaan di wajahnya. Saat dia melihat naga itu, dia tergerak. Ini seperti melihat kerabat Anda sendiri. Saat ini, dia merasa sedikit sedih. Dia tahu dia tidak bisa menghentikannya. Seperti yang dikatakan Julian, yang harus dia lakukan adalah mendapatkan manfaat yang cukup di masa depan. Dia memandang Julian dan berkata, suamiku, aku mendengar dari kakek bahwa naga penuh dengan harta karun, dan yang paling langka di antara mereka bukanlah darah naga, tetapi esensi naga. Julian tercengang dan bertanya, apa itu Long Yuan? Sarah menjelaskan, ini seperti meminum ramuan dalam penyuruh. Namun, saripati naga jauh lebih maju daripada ramuan dalam penyuruh, tetapi efeknya sama. Dapat meningkatkan keterampilan dan energi yang membuat marah, lalu membunuh naga. Akhirnya, kami berdua bekerja sama untuk merebut naga Yuan. Naga Yuan tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Boom! Pada saat ini, pertempuran sengit terjadi di langit. Banyak orang mengepung naga itu, dan pedang di tangan mereka terus berayun, melepaskan energi pedang yang menakutkan. Satu demi satu energi pedang menebas naga. Namun, sisik di tubuhnya sangat kuat, dan bahkan energi pedang yang menakutkan pun tidak dapat merusaknya sedikitpun. Hanya dalam waktu singkat, setidaknya 1000 energi pedang jatuh ke naga, tetapi tetap tidak terluka. Dikelilingi oleh semua orang, naga menjadi marah. Terbang di udara dengan kecepatan yang sangat cepat, dia tiba-tiba terbang ke arah Dimitri, dan pada saat yang sama mengulurkan cakarnya untuk meraih Dimitri. Dimitri dengan cepat mengelak dan menghindar. Cakar naga itu meleset. Kekuatan mengerikan keluar dari cakarnya. Kekuatan ini menghancurkan dinding batu di selat di bawahnya. Gunung itu langsung hancur berkeping-keping, dan sejumlah besar batu besar terguling ke laut. Bab 892, Pertarungan Sengit dengan Naga. Naga sangat kuat. Serangan acak menyebabkan kekuatan penghancur yang mengerikan. Setelah Dimitri Duan menghindarinya, dia juga berkeringat dingin. Jika dia dipukul, dia akan langsung terkoyak. Pada saat ini, Taizen sedang memegang pedang api. Pedang di tangannya seperti bola api, bersinar dengan cahaya pedang merah menyala ke samping. Namun, sebelum dia mendekati naga itu berbalik, dan tubuh besarnya dihempaskan oleh angin kencang. Taizen terperangkap oleh angin kencang, dan tubuhnya mulai berdiri goyah mundur dengan cepat. Pertempuran sengit terjadi di langit seketika. Tidak ada yang menggunakan gerakan khusus apapun, tetapi berurusan dengan naga, dan semua orang melakukan Tai Chi. Pada saat ini, mereka semua memiliki gagasan yang sama, berusaha mempertahankan kekuatan mereka. Karena setelah naga itu mati, akan terjadi pertarungan yang sengit. Simpan kekuatan Anda sekarang agar Anda dapat memperoleh manfaat maksimal di kemudian hari. Di kejauhan, Sarah dan Julian belum bergabung dalam pertempuran. Mereka berdua sedang menonton. Haimaru juga tidak ikut berperang. Julian tahu bahwa orang-orang ini sendiri mungkin tidak dapat membunuh naga itu. Dia berjalan menuju Haimaru dan menulis beberapa kata di tanah, apakah kamu tidak akan mengambil tindakan? Haimaru menulis, saya tidak punya niat untuk mengambil tindakan. Saya tidak tertarik dengan darah naga atau esensi naga. Saya hanya berharap setelah Anda membunuh Ratu Naga, Anda dapat pergi secepatnya dan tidak mengganggu kehidupan tenang saya. Tahun-tahun ini, Haimaru tinggal sendirian di pulau itu. Dia sudah menyukai hari yang tenang dan damai ini. Dia sedikit tidak terbiasa dengan kemunculan begitu banyak orang secara tiba-tiba. Setelah meninggalkan sepatah kata pun, dia berbalik dan pergi. Julian mengerutkan kening. Di antara kelompok orang ini, Haimaru adalah yang terkuat. Akan agak sulit membunuh naga tanpa tindakan Haimaru. Saat Julian menyaksikan Haimaru pergi, pertempuran telah menyebar ke lokasinya. Suamiku, hati-hatilah. Sarah berteriak, menghindar, dan muncul di depan Julian. Dia menarik Julian dan dengan cepat menghindar. Boom! Segera setelah kedua orang itu menghindar untuk menghindarinya, kekuatan mengerikan menyapu lokasi mereka.
Julian muncul beberapa ratus meter jauhnya, memandang Sarah, menggaruk kepalanya, dan berkata sambil tersenyum, Sarah, terima kasih kali ini, jika tidak, saya akan terluka parah bahkan jika saya tidak mati. Sarah melihat pertempuran itu dengan ekspresi serius dan berkata, berhenti membicarakan hal ini, ayo pergi bersama. Meskipun Sarah merasa sangat tidak bahagia dan tidak ingin orang lain membunuh naga itu, dia tidak dapat menghentikannya ketika keadaan sudah mencapai titik ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah membunuh naga itu bersama-sama dan mendapatkan lebih banyak manfaat. Julian mengangguk. Keduanya bergegas pergi dengan cepat. Pedang jahat sejati di tangan Sarah meledak dengan cahaya pedang hitam sepanjang 100 meter. Zizi. Cahaya pedang menyapu, membawa kekuatan yang menakutkan. Naga itu sekarang sedang dikepung. Meskipun dia sangat kuat, dia masih dikalahkan dengan tergesa-gesa. Sarah menghunus pedangnya terlalu cepat, dan cahaya pedang hitam sepanjang 100 meter jatuh langsung ke naga itu. Jurus ini sangat ampuh. Beberapa potongan sisik naga langsung terpotong. Beberapa darah tumpah. Haha, naga itu terluka. Memang benar dialah pemimpinnya. Begitu pemimpin mengambil tindakan, dia berbeda. Long terluka, memberikan harapan kepada semua orang. Di kejauhan, Raja Guntur berdiri setinggi 100 meter di udara. Ada banyak guntur dan kilat putih menyambar di sekujur tubuhnya. Guntur dan kilat ini terus menyapu dan menyerang naga itu, tubuh naga itu akan hancur. Aduh! Naga itu sangat marah. Membuka mulutnya yang berdarah. Bola energi hijau keluar langsung dari mulutnya. Bola energi menyerang Raja Guntur dengan kekuatan yang dahsyat. Kapten, hati-hati! Teriak negara adidaya lainnya. Raja Guntur menyerang dari jarak jauh. Dia telah melihat naga itu hendak menyerangnya. Ketika bola energi hijau hendak menyembur keluar dari mulutnya, dia menghindarinya. Boom! Saat dia menghindar, lokasinya langsung meledak. Kekuatannya begitu dahsyat bahkan kekosongannya pun terdistorsi, membuatnya terlihat sedikit tidak nyata. Pada saat ini, yang lain terus mengaktifkan skill mereka. Mereka semua berdiri di kejauhan, terus-menerus mengubah energi pedang untuk menyerang naga. Sisik di tubuh naga terus-menerus terlepas, memperlihatkan daging dan darah merah, dan bekas lukanya sangat mengejutkan. Namun, meski dia terluka, Long masih sangat kuat, dan aura di tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Dia terus-menerus menyerang musuh. Terus bergegas menuju musuh. Setelah gerakannya gagal, dia menatap negara adidaya dan bergegas ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Negara adidaya tahu bahwa dia tidak bisa mengelak, dan lingkaran cahaya putih tiba-tiba muncul di tubuhnya, membentuk perisai pelindung. Dia ingin mengandalkan kekuatan supernya untuk menahan serangan naga. Naga hijau itu terbang. Buka cakar tajammu. Dia menangkap negara adidaya secara langsung. Klik. Perisai pelindung yang dibentuk oleh bukaan putih langsung pecah. Saat ini, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan, matanya melebar, dan dia berteriak keras, Kapten, tolong. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia dihancurkan menjadi tumpukan daging dan darah oleh cakar naga. Melihat pemandangan ini, para prajurit di sekitar terkejut, segera mundur, dan mulai menjaga jarak tertentu dari naga tersebut. Brengsek. Raja Guntur mengumpat dengan marah. Sialan, Lina tampak sedih. Raja Guntur sekali lagi mengaktifkan guntur dan kilat. Guntur dan kilat terus menyerang. Lina juga mengaktifkan apinya, dan dalam sekejap, bola api muncul di sekitar tubuh naga, dan bola api tersebut mengelilingi naga tersebut. Meskipun apinya tidak dapat menyebabkan kerusakan besar pada naga itu, dilihat dari aumannya, itu masih sangat menyakitkan. Saat ini, orang lain menemukan peluang mereka. Pada saat ini, lebih dari selusin orang terbang menuju naga itu. Lebih dari selusin pedang panjang menembus tubuh naga yang sisiknya telah terlepas. Saat pedang panjang itu menancap di tubuh naga, naga itu menjadi marah dan aura kekerasan keluar dari tubuhnya. Aura ini langsung melumpuhkan selusin prajurit di sekitarnya. Cepat, gunakan jurus membunuhmu. Setelah Dimitri terkejut dari kejauhan, seteguk darah muncrat. Dia tidak punya waktu untuk menyeka darah dari sudut mulutnya dan berteriak dengan keras, sekarang naga itu terluka, jangan sembunyikan itu. Kamu tidak bisa membunuh naga itu saat ini, lalu lakukan lagi. Tidak ada kemungkinan juga. Semua orang melihat naga terluka. Namun, aura di tubuh naga itu terlalu kuat sekarang, dan aura itu sendiri menghalangi mereka untuk mendekat. Naga itu marah. Seorang prajurit kuno ceroboh dan langsung terperangkap dalam gelombang energi hijau yang dimuntahkan oleh naga itu. Dia langsung musnah bahkan tanpa menangis. Melihat Long begitu kuat, prajurit lainnya tercengang. Meskipun darah naga dan sari naga adalah hal yang baik, Anda harus memiliki kehidupan untuk mendapatkannya. Brengsek. Dimitri tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk ketika dia melihat semua orang mundur. Untuk membunuh naga itu, dia telah mempersiapkannya begitu lama, dan dia akan membunuh naga itu. Dia tidak bisa menyerah saat ini. Dia harus berdiri dan menunjukkan tindakannya kepada semua orang, sehingga dia bisa memotivasi semua orang menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk membunuh naga itu. 10.000 pedang kembali ke klan. Hanya raungan keras yang terdengar dari Dimitri.
Segera setelah itu, tubuhnya muncul di atas naga. Pedang Moye di tangannya jatuh dari tangannya dan muncul di hadapannya. Zizi. Raungan keras bergema di langit. Pedang Moye berkembang dengan energi pedang. 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8. Dalam sekejap, ratusan energi pedang muncul di sekitar pedang Moye. Pergi. Dimitri melambai dengan santai. Pedang Moye melesat dan menyerang naga di bawah. Saat pedang Moye menyerang, ratusan energi pedang menyapu dengan kekuatan yang sangat besar. Ini. Semua orang terkejut saat melihat keahlian unik Dimitri. Bab 893, Raja Lanling mengambil tindakan. Ada ratusan pedang Qi, masing-masing memiliki kekuatan yang besar, dan setiap pedang Qi memiliki aura yang menakutkan. Mata surga menyusut. Dia juga terkejut dengan penampilan 10.000 pedang Guizhong oleh Dimitri. Dia tampak terkejut, ilmu pedang macam apa ini? Semua orang mundur. Mendesis. Energi pedang menembus kehampaan dan mengeluarkan suara mendesis yang keras. Gemuruh. Ketika energi pedang jatuh ke naga, naga langsung meledak. Sisik di tubuhnya pecah dan darah terus mengalir. Tubuhnya yang besar juga jatuh dari langit. Itu jatuh di gunung yang runtuh. Gunung itu seketika hancur dan hancur, tenggelam ke laut, dan tubuh naga pun jatuh ke laut. Saat ini, kolom air melonjak. Naga itu melayang ke udara lagi, dia marah, matanya merah darah dengan cahaya darah yang aneh, dan dia tiba-tiba meraih Dimitri. Beberapa lampu hijau meledak dari cakarnya. Dimitri mengangkat pedang Moye untuk melawan. Tapi kekuatannya terlalu lemah, dan kekuatan naganya terlalu kuat. Dia dibuang dan seteguk darah muncrat. Pada saat ini, beberapa orang bertopeng bergegas dengan cepat dan muncul di depan Dimitri. Mereka semua mengambil tindakan bersama, tetapi mereka masih tidak dapat menahan serangan naga dan terus dipukul mundur. Setelah Dimitri mundur sementara, dia mengambil pil dan meminumnya. Kemudian dia segera mundur ke tempat yang aman dan berteriak dengan keras, "Jika kita tidak mengambil tindakan sekarang, kapan kita akan menunggu?" Saat tangisannya bergema, Sarah mengambil tindakan. Pedang jahat sejati hadir dengan kekuatan yang tak tertandingi. Menyerang sisi naga, dia menarik perhatian naga. Naga berbalik dan menyerang Sarah. Melihat ini, yang lain bergegas satu demi satu. Mereka semua menggunakan keterampilan terkuat mereka dan mulai menyerang naga. Bahkan Julian pun tidak terkecuali. Julian menampilkan ilmu pedang 14 pedang surgawi yang tak tertandingi. 13 energi pedang cemerlang bergabung untuk membentuk energi pedang yang menakutkan. Pedang itu jatuh. Langsung menebas naga. Namun, itu hanya menghancurkan beberapa sisik di tubuh naga dan tidak menyebabkan kerusakan berarti. Kekuatan pedang ini tidak sekuat pedang Dimitri. Setelah Julian menghunus pedang, dia pingsan. Melihat bahwa pedang ini tidak membahayakan naga itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh hidungnya dan bergumam, "Wilayahku jauh lebih tinggi dari kakek, tetapi pedangku tidak menyebabkan kerusakan sebanyak yang kakek lakukan pada naga." Kakek itu sangat tersembunyi. Saat ini, Dimitri muncul di depan Julian. Dia segera mengeluarkan beberapa pil untuknya dan memerintahkan, "Ini adalah pil yang dapat memulihkan Qi dengan cepat. Ambillah dulu lalu minggir." Ya. Julian kini telah kehilangan kekuatan bertarungnya dan tidak dapat melanjutkan pertempuran lagi. Dia mundur dengan cepat. Dia mundur ke tempat yang aman dan dengan cepat mengambil obat mujarab. Saat dia mengambilnya, gelombang energi dengan cepat mengalir ke seluruh tubuhnya, dan seluruh tubuhnya terasa sangat nyaman. Energinya pulih dengan cepat, dan hanya dalam beberapa menit, dia telah memulihkan sekitar 1/10 energinya. Sangat kuat. Dia tidak bisa tidak kagum. Sambil memulihkan energinya, dia juga memperhatikan pertempuran di kejauhan. Naga itu terluka, tapi dia menjadi lebih berani saat bertarung. Sekarang, para pejuang dan negara adidaya, serta beberapa orang kuat dari luar negeri, telah tewas di tangan naga, sementara yang lain terluka. Sarah mundur. Muncul di depan Julian. Engah. Seteguk darah muncrat. Julian berjalan tepat waktu dan bertanya, "Bagaimana kabarnya?" Sarah menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Ini tidak serius, hanya saja darahnya mendidih karena syok. Naga hijau ini terlalu kuat. Begitu banyak orang yang menyerangnya, dan banyak orang meninggal secara mengenaskan. Sekarang semua orang terluka. Jika pertarungan terus berlanjut seperti ini, saya khawatir seluruh pasukan kita akan hancur." Julian bertanya, "Bukankah kita menyiapkan senjata berteknologi tinggi?" Sarah mengangguk dan berkata, "Saya akan segera memberi tahu Anda." Karena itu, dia mengeluarkan ponselnya dan memberitahu kapten kapal pesiar tersebut. "Bawa kapal pesiar ke sini dan bergerak lebih cepat." Setelah memberi perintah, dia berhenti untuk menyembuhkan. Segera, kerusuhan darah di tubuhnya menjadi tenang. Di kejauhan, semua orang masih bertarung sengit dengan naga. Selat tersebut telah hancur total dan berubah menjadi laut. Gunung-gunung yang mengelilingi pulau juga telah roboh. Jika penyerangan terus berlanjut, pulau tersebut pun akan tenggelam ke dasar laut. Sejauh ini, semua orang terluka. Sekarang saya hanya berhadapan dengan naga dari kejauhan. Di permukaan laut, terjadi ledakan terus-menerus. Ombak besar terus menyapu. Di kejauhan, puncak gunung. Seorang pria berdiri di sini dengan tenang.
Ini Raja Lanling yang datang bersamanya. Raja Lanling berbaur di kapal pesiar, tapi tidak ada yang menemukannya. Dia berdiri di sini dengan tenang, menyaksikan pertempuran sengit di kejauhan. Aku khawatir ini tidak akan berhasil jika ini terus berlanjut. Meskipun naga itu terluka, binatang ini sangat ulet dan memiliki kekuatan bertarung yang menakutkan. Jika pertarungan terus berlanjut seperti ini, semua orang akan mati di sini. Pangeran Lanling bergumam pelan. Dia tahu bahwa Sarah telah menyiapkan senjata berteknologi tinggi. Namun, begitu kapal pesiar mendekat, target sebesar itu bisa dengan mudah menjadi sasaran serangan naga. Sebelum membunuh naga tersebut pasti akan menghancurkan kapal pesiar tersebut. Raja Lanling tampak berpikir. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan topeng terlipat dari lengan bajunya yang lebar, memakainya dan menutupi wajahnya. Swoosh! Tubuh itu bersinar dan menghilang. Tidak lama kemudian, dia muncul di depan Julian. Pada saat ini, Julian sedang mencoba yang terbaik untuk memulihkan energi aslinya. Setelah menerima ramuan yang diberikan oleh Dimitri, dia memulihkan energi aslinya dengan sangat cepat, dan sekarang dia telah memulihkan setengah dari energinya. Biarkan aku menggunakan pedang itu. Sebuah suara datang. Ketika Julian mendengar suara itu, dia merasakan seseorang mendekat. Dia terkejut, tiba-tiba mengangkat kepalanya, melihat ke arah orang bertopeng, tiba-tiba berdiri, dan bertanya, "Siapa kamu?" "Tidak peduli siapa aku, pinjamkan aku pedang naga pertama." Raja Lanling mengulurkan tangannya. Julian sedikit ragu. Setelah beberapa saat, dia melemparkan pedang naga pertama ke Raja Lanling. Raja Lanling mengambil alih pedang naga pertama. Saat dia memegang pedang naga pertama, dia merasakan pedang naga pertama melawannya. Kekuatan yang sangat menakutkan meletus dari pedang naga pertama, yang hampir membuatnya kehilangan cengkramannya. Orang baik. Ada ekspresi kaget di wajahnya di balik topeng. Dia tidak menyangka pedang naga pertama begitu kuat. Dia mengaktifkan ki-nya dengan ganas. Menekan pedang naga pertama dengan paksa. Pada saat ini, pedang naga pertama sepertinya mengeluarkan suara yang tajam. Swoosh! Pangeran Lanling memegang pedang naga pertama dan mengarahkannya ke langit. Pedang naga pertama tiba-tiba meletus dengan cahaya pedang yang terang. Dengan kekuatannya sendiri, dia secara paksa menekan pedang naga pertama dan bergabung ke medan perang dengan pedang naga pertama. Ini. Julian kaget saat melihat pemandangan ini. Siapa orang ini? Dia teringat orang-orang yang pernah muncul di pulau itu sebelumnya dan bertempur sengit dengan Haimaru. Orang ini juga bisa menekan pedang naga pertama. Namun setelah dipikir-pikir, saya merasa bukan itu masalahnya. Pasalnya aura keduanya berbeda. Swoosh! Dia menarik napas dalam-dalam dan bergumam, ada banyak orang kuat di Daxia. Orang ini dapat dengan paksa menekan pedang naga pertama. Sepertinya dia juga orang kuat di 9 alam. Tapi siapa dia? Atau Pangeran Lanling? Julian berpikir. Dia tidak mengetahui identitas pria itu. Bab 894, Sarah dalam bahaya. Julian tahu tentang Arthur dan Pangeran Lanling. Arthur menghadiahkan Sarah darah unicorn, dan Raja Lanling menghadiahkan Sarah darah Phoenix. Hal ini membuat Julian tahu bahwa kedua orang ini sama-sama abadi, orang yang telah hidup setidaknya selama 1000 tahun. Bersama dengan klan vampir yang abadi, sudah ada banyak makhluk abadi di dunia. Yang abadi ini berasal dari 9 alam, dan Julian tidak tahu siapa orang bertopeng yang muncul sekarang. Dia menyaksikan pertempuran itu dari kejauhan. Raja Lanling bergabung di medan perang. Pedang naga pertama di tangannya adalah senjata ajaib yang sebenarnya. Dia muncul di depan naga dalam sekejap dan menyerang dengan kecepatan yang sangat cepat. Pedang naga pertama di tangannya benar-benar tenggelam. Zi! Tiba-tiba, darah berceceran. Naga sangat marah. Raungan tiba-tiba. Kekuatan mengerikan keluar dari tubuh. Kekuatan ini secara langsung mengguncang pedang naga pertama. Bahkan orang kuat seperti Raja Lanling tidak dapat menghilangkan kekuatan ini untuk sesaat. Tubuhnya terguncang kembali, darah di tubuhnya mendidih, tenggorokannya panas, dan seteguk darah mengalir dari tenggorokan ke mulutnya. Tapi dia menelannya kembali dengan paksa. Brengsek. Raja Lanling mengutuk dalam hatinya. Ekornya hilang, tapi masih sangat kuat. Sulit membayangkan betapa kuatnya naga di masa kejayaannya. Raja Lanling terkejut. Dia tidak pernah bertarung melawan naga, dia hanya bertarung melawan kura-kura di antara 4 binatang yang membawa keberuntungan. Setelah Raja Lanling dipukul mundur, dia bergegas lagi. Dia menunjukkan ilmu pedang yang sangat menakutkan dan muncul di punggung naga dalam sekejap. Pedang di tangannya terus berayun. Serangkaian cahaya pedang substantif dengan cepat muncul, semuanya menyerang naga. Rangkaian energi pedang ini membuat semua orang yang melihatnya terpesona. Orang-orang ini mundur ke kejauhan, memandang Raja Lanling yang bertarung sengit dengan naga, dengan ekspresi terkejut dan bingung di wajah mereka. Siapa ini? Kekuatan yang sangat kuat. Ilmu pedang ini sangat menakutkan, aku bahkan tidak bisa melihat dengan jelas. Banyak orang berseru kaget. Julian menghela nafas lega ketika dia melihat pemandangan ini, dan berbisik, dengan orang kuat ini bergabung dengan kita, akan lebih mudah untuk membunuh naga itu. Raja Lanling bertarung sengit dengan naga.
Pedang naga pertama adalah kombinasi dari pedang pertama dan pedang naga terbalik. Pedang pertama disiapkan khusus untuk membunuh Phoenix. Dragon Reverse Sword ditempa untuk membunuh naga. Kedua pedang itu bergabung, dan kekuatannya menjadi 2 kali lipat, tidak bisa dihancurkan dan tidak bisa dihancurkan. Bahkan jika pertahanan naga sangat buruk, dia masih ditikam. Pada saat ini, Dimitri berdiri dan berteriak, semuanya, berkumpullah. Setelah berteriak keras, dia mengambil inisiatif. Muncul di belakang naga, pedang Moye di tangannya menghantam langsung ke ekor naga yang patah. Naga hijau sangat marah. Dengan satu gerakan, naga dewa mengayunkan ekornya, dan kekuatan mengerikan datang dari ekor yang patah, dan ia menyapu langsung ke arah sungai dan langit. Dimitri sedikit ceroboh dan terkena kekuatan ini. Tubuhnya seperti layang-layang yang talinya putus, dan dia dengan cepat jatuh dari langit. Boom! Dimitri jatuh ke laut dan tidak pernah mengapung lagi. Kakek! Julian berteriak. Dia bergegas maju dengan cepat dan tenggelam ke laut, tetapi tidak ada jejak Dimitri yang ditemukan. Ini. Julian mencari beberapa saat di air laut, tetapi tidak menemukan Dimitri. Dia tampak bingung dan bergumam, apa yang kakek ingin lakukan? Mungkinkah dia ingin mengambil kesempatan ini untuk mengintai, menunggu naga dibunuh, lalu melompat keluar dan merebut secukupnya? Apakah banyak manfaatnya? Julian tidak menemukan Dimitri dan menebak niat Dimitri. Julian muncul dari air. Begitu dia keluar dari air, langit muncul di hadapannya. Saat ini, rambut surga acak-acakan, tubuhnya penuh luka, dan ada darah di sudut mulutnya. Dia memandang Julian dan bertanya, di mana Dimitri? Julian menggelengkan kepalanya sedikit dan menghela nafas, sudah agak terlambat. Kakek didorong ke dasar laut. Seekor hiu muncul dan langsung menelan kakek. Surga tertegun sejenak, lalu berkata, saya turut berbela sungkawa. Setelah mengatakan itu, dia pergi dan terus bergabung dalam pertempuran. Di langit yang jauh, pertempuran sengit terus berlanjut. Meskipun naga terluka, dia masih sangat kuat. Bahkan jika ada ahli top yang hadir, akan sulit untuk membunuhnya secara instan. Terlebih lagi, jika Raja Lanling tidak bergabung, pertempuran tidak akan terjadi situasi saat ini sama sekali. Jika Raja Lanling tidak bergabung, semua orang pasti sudah dikalahkan sejak lama. Haimaru telah menyaksikan pertempuran itu. Melihat pertarungan sengit tersebut, darah di tubuhnya mendidih, dan keinginan untuk bertarung pun muncul di dalam hatinya. Matanya yang gelap berubah menjadi merah darah. Ah! Haimaru meraung. Kemudian, sambil memegang pedang panjang, dia juga bergabung ke medan perang dan mulai bertarung sengit dengan naga tersebut. Orang kuat lainnya bergabung dalam pertempuran, dan naga itu terus-menerus terluka. Julian telah memulihkan kekuatannya dan belum bergabung dalam pertempuran, tetapi dia mengawasi dari bawah. Sarah memegang pedang jahat sejati, dan dia menggunakan teknik pedang iblis secara ekstrim. Cahaya pedang hitam menimpa naga penerbangan. 81 jahitan kepunahan, ditambah dengan niat membunuh, menyebabkan kerusakan parah pada naga tersebut. Aduh! Naga hijau itu terus mengaum. Dia membuka mulutnya dan menghembuskan nafas naga. Dalam sekejap, angin kencang menyapu dirinya, dan Sarah terlempar. Naga bergegas menuju Sarah dengan kecepatan yang sangat cepat, dan cakarnya yang tajam langsung meraih Sarah. Pada saat ini, Sarah merasa tidak nyaman. Dia menggunakan seluruh kekuatannya dan berjuang keras, tapi dia masih tidak bisa melepaskan diri dari cakar naga. Hah! Ketika Julian melihat pemandangan ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia bergegas pergi dengan cepat. Dengan kecepatan yang sangat cepat, dia muncul di bawah naga, mengaktifkan sihir Vajra yang tidak dapat dihancurkan, menggunakan seluruh kekuatannya, dan menyerang cakar naga dengan serangan mendadak. Naga merasakan sakit yang parah dan langsung melepaskan Sarah. Dan tubuh Sarah jatuh dari langit. Julian bergegas mendekat, memeluk Sarah, segera meninggalkan medan perang, dan muncul di tempat aman yang jauh. Letakkan Sarah di tanah. Pada saat ini, Sarah dipenuhi bekas luka, dan gaun di tubuhnya telah tergores, memperlihatkan luka berdarah. Julian segera mengeluarkan 81 jarum dan pergi untuk mengobati luka Sarah. Setelah beberapa kali suntikan, luka di tubuh Sarah jauh lebih baik. Apakah kamu baik-baik saja? Julian bertanya dengan prihatin. Sarah duduk bersila, menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, saya ceroboh. Untungnya, Anda mengambil tindakan tepat waktu. Jika tidak, saya akan dikutuk. Ah! Saat ini, teriakan terdengar di kejauhan. Julian mendongak. Saya melihat orang kuat tak dikenal digigit naga. Gigi tajamnya langsung menusuk tubuhnya. Tubuhnya seketika berubah menjadi tumpukan daging dan darah, jatuh dari langit, jatuh ke laut, dan seketika ditelan oleh beberapa hiu. Adegan itu sangat berdarah. Julian terkejut. Ini mengerikan. Ini adalah patung alam ke-8, dan hancur menjadi abu. Bab 895, Kematian Naga. Salah satu dari 8 alam mati seperti ini. Hal ini membuat Julian mengetahui kekejaman pertempuran ini. Sekarang, naga itu masih sangat kuat. Jika pertarungan terus berlanjut, saya tidak tahu berapa banyak lagi orang yang akan tewas. Dia tidak terlalu memperhatikan pertempuran di kejauhan.
Kehidupan dan kematian orang-orang ini tidak ada hubungannya dengan dia. Sebaliknya, dia berharap orang-orang ini semua akan mati di sini keluar untuk menimbulkan masalah. Dengan cara ini, dunia akan benar-benar damai. Dia memandang Sarah. Sarah terluka oleh naga itu. Ada beberapa bekas luka yang mengejutkan di sekujur tubuhnya, dan ada juga luka dalam di tubuhnya. Untungnya, dia menguasai 81 jarum dan membantu Sarah mengobati luka dalam. Sekarang Sarah hanya mengalami beberapa luka kulit. Cedera kulit ini tidak serius mengingat kekuatan Sarah. Sarah, jangan terburu-buru ikut berperang sekarang. Kembalikan kekuatanmu dulu. Menurut anggaranku, naga ini tidak akan mati untuk sementara waktu. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati secara tragis di tangan naga itu. Mari kita menghemat kekuatan kita. Karena itu, dia mengeluarkan pil dan menyerahkannya kepada Sarah. Ini diberikan oleh Dimitri sebelumnya. Sarah mengambilnya dan mengambil obat mujarab. Mulailah menyempurnakan energi ramuan untuk memulihkan energi sejati Anda. Dan Julian juga tidak menganggur, dia juga dengan cepat memulihkan energinya. Gemuruh. Di pulau yang jauh, pertempuran sengit terus berlanjut. Ada kilatan pedang dan bayangan, dan sosok-sosok berkelap-kelip. Naga itu marah, menghancurkan dunia dan menghancurkan dunia. Gunung-gunung hancur, dan beberapa batu besar hancur oleh kekuatan yang mengerikan dan berubah menjadi batu-batu kecil. Raja Lanling memegang pedang naga pertama, dan kecepatannya sangat cepat sehingga orang kuat lainnya yang berpartisipasi dalam pertempuran itu ketakutan. Dia muncul di bawah naga dengan kecepatan sangat cepat dan menebas dengan pedangnya. Pedang naga pertama yang tajam langsung memotong salah satu cakar naga. Naga itu sangat marah. Dia mengangkat kepalanya dan tiba-tiba menyemburkan gelombang energi biru. Raja Lanling mengangkat pedang naga pertama di tangannya dan menebasnya. Energi pedang yang menakutkan berkembang dan langsung memotong gelombang energi hijau menjadi beberapa bagian. Pada saat yang sama saat itu dipotong-potong, dia juga mendapat serangan balik dari kekuatan yang kuat dan terus-menerus diguncang ke belakang. Pada saat ini, Haimaru muncul di atas kepala naga, dan pedang panjang di tangannya menusuk langsung ke kepala naga. Naga menjentikkan kepalanya dan mengirim Haimaru terbang. Di kejauhan, Raja Petir memerintahkan beberapa negara adidaya untuk menyerang naga di kejauhan. Prajurit Daxia lainnya, orang kuat di dunia, mencari peluang untuk terus-menerus menimbulkan kerusakan pada naga, sambil menyebabkan kerusakan, mereka juga mengeluarkan beberapa instrumen yang telah disiapkan sebelumnya, muncul di tempat naga itu terluka, dan mulai mengambil alih. Darah naga. Setelah pertempuran sampai sekarang, kecuali Julian dan Sarah, serta Dimitri, yang diusir ke laut dan menghilang, semua orang telah menerima darah naga. Pertarungan semakin sengit. Dalam sekejap mata, setengah jam berlalu. Saat ini, kapal pesiar sedang mendekati pulau dan berada di kejauhan. Sayang, kapal pesiarnya ada di sini. Apakah kamu ingin mengaktifkan senjata berteknologi tinggi? Setelah Sarah menerima telepon kapten, dia mulai bertanya pada Julian. Julian melirik pertempuran di kejauhan. Pada saat ini, aura di tubuh naga telah melemah, dan ada banyak orang di pihak prajurit. Tak satu pun dari orang yang dia kenal mati dia tidak tahu. Beberapa pria kuat yang telah lama bersembunyi. Dia berpikir sejenak dan berkata, aura naga itu sangat lemah, ia telah terluka, dan cakarnya telah dipotong. Sekarang efektivitas tempurnya telah menurun. Seharusnya bisa membunuhnya tanpa senjata berteknologi tinggi. Sarah mengangguk. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya dan memerintahkan, mundur cepat. Jangan mendekati area pertempuran. Jangan menjadi sasaran serangan naga. Ya. Setelah kapten menerima panggilan tersebut, dia segera mundur. Pada saat ini, energi sejati Julian hampir pulih. Dia berdiri dan melihat pertempuran sengit di kejauhan. Pada saat ini, seorang prajurit terkena kekuatan yang disebabkan oleh terputusnya ekor naga raksasa itu. Seteguk darah muncrat, dan tubuhnya terbang seperti bola. Julian dengan cepat bergegas keluar dan menangkap prajurit yang terlempar. Senior Luka, kamu baik-baik saja. Setelah sampai di tempat yang aman, dia menurunkan Luka dan bertanya. Pada saat ini, rambut Luka tergerai, bekas luka berdarah muncul di lengannya, dan darah terus mengalir. Wajahnya menjadi sangat pucat dan dia berkata, binatang sialan, kamu sangat sulit untuk dihadapi. Karena itu, dia memegang pedangnya dan hendak bergabung dalam pertempuran. Julian menariknya tepat waktu dan berkata, mari kita sembuhkan lukanya dulu. Juga. Baru pada saat itulah Luka menyadari bahwa naga itu hampir mati sekarang. Dia harus menyembuhkan lukanya dan mendapatkan kembali kekuatannya untuk bersiap merebut harta karun itu. Mendesis. Di langit, guntur dan kilat terus menyapu. Raja Guntur berdiri di kejauhan, terus-menerus mengendalikan guntur dan kilat, khususnya menyerang tempat jatuhnya sisik naga. Beberapa daging dan darah di tubuh naga langsung hangus oleh listrik. Raja Lanling memegang pedang naga pertama dan muncul 100 meter dari kepala naga. Dia mengangkat tinggi pedang naga pertama di tangannya, dan aura menakutkan keluar dari tubuhnya kecemerlangan. Saat ini, dia pindah. Satu pedang menghancurkan langit. Tubuh itu terbang dengan cepat. Pedang naga pertama di tangannya meledak dengan cahaya pedang yang cemerlang. Cahaya pedang ini langsung mengenai leher naga. Cahaya pedang menembus leher naga.
Kepala besar naga langsung terpenggal. Saat kepala naga dipenggal, dia melancarkan serangan kekerasan, membuka mulutnya dan meledakkan bola energi hitam. Bola energi ini langsung menyerang Raja Lanling. Saat kepala naga dipenggal, Raja Lanling memuntahkan seteguk darah dan terbang mundur. Bahkan pedang naga pertama di tangannya tidak dapat dipegang dengan kuat. Pedang itu jatuh dari tangannya, jatuh dari langit, dan jatuh ke tanah. Boom! Mayat naga jatuh dari langit dan jatuh ke tanah, menghancurkan pegunungan. Ah! Naga itu sudah mati. Haha! Hebat, binatang ini akhirnya mati. Saat kepala naga dipenggal oleh Raja Lanling, tubuh naga jatuh dari langit, dan semua orang menjadi gila. Semua orang bergegas menuju tubuh naga. Beberapa orang bergegas menuju kepala naga itu. Surga adalah yang tercepat dan muncul di tempat kepala naga itu jatuh dalam sekejap, dia menebaskan pedang panjang di tangannya dan langsung memotong kepala naga itu menjadi beberapa bagian. Pada saat ini, bola seukuran bola basket langsung terbang. Bola bundar ini berwarna hijau, mekar dengan cahaya hijau. Haha! Long Yuan milikku. Teriak surga. Dia segera mengambil Long Yuan dan lari sambil memegang Long Yuan. Pada saat ini, orang bertopeng langsung muncul di belakangnya, dan pedang panjang di tangannya menembus tubuh surga. Di saat yang sama, pria bertopeng itu memukul telapak tangannya dan menyerang surga. Tubuh surga terlempar dalam sekejap. Pria bertopeng itu memegang Long Yuan. Pada saat yang sama, dua orang bertopeng muncul. Mereka bertiga berdiri bersama dan menatap orang-orang yang muncul di sekitar mereka. Namun, pada saat kritis ini, Dimitri muncul. Ketiga pria bertopeng itu tampak hormat dan berteriak, "Tuan." Dimitri datang, melihat orang-orang di sekitarnya, mengangkat sudut mulutnya, dan tersenyum tipis, semuanya, tubuh naga itu tidak jauh. Tubuh naga itu ditutupi dengan harta karun. Sekarang naga itu baru saja meninggal, masih banyak harta di tubuhnya. Darah, jika kita tidak mengambil darahnya sekarang, kapan kita akan menunggu sampai darah naga itu mengering? Darah naga bisa membuat manusia hidup selamanya. Tidak perlu diambil, darah naganya banyak. Adapun Long Yuan, itu milikku. Bersambung.